Mapagawadu. Ruang berkisah. Halo semua, jumpa lagi di Art Education di program Ruang Berkisah. Berawal dari ruang berkisah, lama-lama akan memberikan peluang untuk ruang-ruang berkasih. Dan untuk siang hari ini, saya ketemu ibu atau teteh? Teteh aja deh, ayo buka ibu. Oke, teteh Mia. Oke. Ya, assalamualaikum teh, selamat siang. Iya, siang juga Jai. Umur kita nggak begitu jauh. Ya, seumuran malah. Seumuran, saya masih muda. Iya. Oke, teman-teman, kita belum kenal nih siapa Teh Nia. Namanya Teh Nia. Beliau dari anggota HPI juga ya. Ya. Berarti pengurus HPI, Himpunan Pramuwisata Indonesia untuk DPC Majalengka ya Kak. Ya. Kakak jadi Teh ya. Terus juga kesibukan kesehariannya mengajar juga dosennya di boleh sebut Universitas Majalengka. Universitas Majalengka ya. Oke, silahkan seperti apa atau siapa sih Teh Nia ini, biar Teh Nia sendiri yang memperkenalkan. Wah, gini malah memperkenalkan diri sendiri ya. Ya, oke teman-teman sekalian. Jadi nama saya Nia ya. Jadi memang lagi diajak ngobrol-ngobrol nih Ya. sama Kang aja ya. Jadi memang pengen menceritakan aja nih tentang misalkan potensi wisata minat yang ada di Majalengka. Karena Oke. memang kebetulan kan saya memang pengurus di HPI DPC Majalengka di bagian ketua diklatnya. Nah, jadi karena ini posisi saya sebagai guide juga, cuma memang guide-nya mungkin tidak umum seperti yang lain gitu. Oke. Ya meskipun pernah overland ke beberapa kota, Oke. cuman sekarang saya lebih memfokuskan ke wisata minat khusus. Oke. Jadi sekarang saya wisata minat khususnya itu di pendakian gunung, trekking sama sepeda downhill. Kayak Oke. gitu. Berarti tadi kita mendengarkan ya bahwa pariwisata itu atau wisata itu ada yang secara umum atau minat khusus. Iya. Oke. Jadi kalau misalkan umum mah untuk teman-teman yang wisata ya wisata aja, Iya, atau biasa. selfie, Iya, terus juga kayak gitu. foto-foto dan lain-lain. Tapi kalau minat khusus Ya, karena memang perlu keterampilan khusus gitu. Keterampilan khusus. Iya, karena ya memang selain tadi yang saya lakukan nih kan bisa juga yang wisatanya geowisata, Oke. ya yang berhubungan dengan geologi atau juga dengan wisata air kayak Arum Jeram, ada Itu, yang goa iya. itu juga wisata minat khusus Oke. kayak gitu. Tapi kayaknya untuk untuk wisata juga sebagian atau banyak masyarakat sekarang mulai sadar bahwa kita wisata itu ya tidak hanya sekedar foto-foto, ada yang harus kita ambil ketika misalkan berwisata, entah itu kepuasan dia secara pengalamannya atau misalkan secara pengetahuannya gitu kan. Jadi dan ini harus menurut saya gitu ya, menurut saya harus dikembangkan juga di sekitar kita bahwa ya wisata itu ya bukan sekedar piknik. Kalau sekedar refreshing ya boleh juga, cuma ya tadi harus ada yang diambil nih. Secara khusus tadi Teh Nia udah menyebutkan wisata minat khususnya Ya. di trekking. Iya, trekking, pendakian gunung, sepeda juga, tapi ya seringnya sepeda downhill gitu. Sepeda Ya downhill. tergantung si tamunya lah kayak gitu. Sama geowisata. Oke, geowisata tadi seputar geologi. Geologi, iya. Oke. Karena di Majalengka juga ada beberapa tempat yang memang banyak bebatuannya Oke. yang secara ratusan tahun sudah ada. Iya. Ya meskipun nanti memang masih perlu riset yang mendalam. Oke, jadi wisata nempo batu nih. Iya sih, yang harus batu ya. Oh, iya. Ada beberapa yang lain. Oh iya gitu. Oke, terus tadi ada juga trekking dan pendakian. Mungkin nanti ada teman-teman kita lagi yang bahas seputar ini. Ya. Dan saya katanya ini khusus sepeda. Oh, nih. oke. Iya. Kalau nggak salah kita sempat ngobrol juga sebelum ini diambil sebelum di syuting ya. Ya. Kita sempat ngobrol
lainnya juga sempat jadi atlet. Ya beberapa kali lah gitu. Oke, Ya atlet. ikutin event sepeda kayak gitu, entah enduro atau downhill. Oke. Ya. Kalau enduro apa? Kalau endurance itu ya ya emang ke fisik ya, Fisik. ketahanan kita, makanya Oke. kan endurance kayak gitu ya. Endurance, Itu oke. jadi lebih ke ketahanan. Jadi di mana memang selain di turunan ya pasti ada tanjakan. Cuma Iya. nanti memang yang dihitung itu adalah yang memang ketika turun. Oh, Cuman kan dihitung poin. iya dihitung poinnya tuh ketika turun gitu. Kalau naik ya sebisa mungkin kalau memang kuat ya silakan di kayu. Di kayu, Kalau enggak ya boleh dituntun. boleh tuntun. Oh, boleh? Ya Oh, boleh. iya, Dulu iya. saya juga waktu di Bogor itu ya sama ketika enduro itu ya memang kalau kita kuat ya kita kayu, kalau enggak ya enggak ada masalah ketika kalau didorong. Berarti sejak kapan teh menggeluti atau senang bersepeda ini? Ya sama zaman kuliah juga udah senang bersepeda gitu Oke. ya. Cuman memang ketika kembali dari Jogja ke Majalengka ya saya teruskan lagi gitu. Jadi tahun? pertama 2000 kembali ke sini tuh 2015. 2015. Ya, berarti saya 2016 tuh udah mulai bersepeda sendiri, akhirnya ikut komunitas di Gowister Majalengka. Lama-lama akhirnya memang saya di uphill gitu, terus akhirnya ke downhill dan saya ada pelatihnya itu Pak Budi. Oke. Ya sudah akhirnya sering ngikutin event terus jadilah karena saya HPI ya dan wisata, jadi saya sekaligus guide. Jadi Sekaligus sekarang bahasanya kalau di pesepeda ya ngemasalin Oh, gitu. iya. Karena memang ada beberapa banyak trek yang bagus di Majalengka untuk Oke. bersepeda. Berarti kalau misalkan bersepeda secara umum nih, kalau saya kan kurang paham nih. Kalau saya tahunya sepeda ya udah naik sepeda aja gitu kan. Iya. Berarti itu ada sebenarnya ada kriteria atau ada penjurusan apa ya? Teknik ada- klasifikasi sepeda gitu. gitu Iya, kan, iya. berarti. Memang ada gitu karena secara umum ya pasti memang dulu saya juga gitu, kalau yang namanya sepeda ya udah kan sepeda gitu ya, di kayu aja. Iya. Padahal ternyata nggak seperti itu. Ya, oke. Jadi sepeda pun ibaratnya ada beberapa macam-macam sepedanya ya. sesuai kebutuhan, sama ada tekniknya juga. Oke, dan mungkin penggolongannya mungkin sepeda buat di kota atau Ya. ada yang khusus di gunung Ya. itu kan, berarti kan tadi ada uphill, ada downhill. Iya. Itu juga settingannya beda-beda. Beda-beda. Nanti juga misalkan nih kayak di kota biasanya kayak sepeda lipat ya, sepeda biasa yang keranjang biasanya, atau sepeda RB yang road bike yang kecil itu, bannya kecil kayak gitu biasanya Iya, iya. ya di lingkungan yang gitu seperti itu. Cuman memang kita MTB pun bisa, cuman memang nanti biasanya karena di aspal ya agak berat gitu, di ban Oke, gitu. MTB itu yang di gunung. Ya, Oke. mountain bike bisa juga emang, cuman Oke, memang oke. karena sepeda itu ada klasifikasinya ya harusnya memang sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Oke. Iya. Tapi banyak yang misalkan cuma ikut-ikutan senang sepeda jadi nggak tahu, aneh kan mungkin nggak. Ada. Dulu kan kata saya tahun 2021 lah ya, zaman pandemi itu kan semua tiba-tiba karena ikut nggak sepeda. boleh akhirnya wah ikut sepeda. Ah, Tahun kemarin itu kan kayaknya yang namanya toko sepeda itu laris manis. iya benar. Tapi kadang mereka tuh nggak paham gitu, bahwasanya sepeda tuh ya ada macamnya juga gitu kan. Iya. Ya dari makanya harga jual juga beda, tapi kan mereka karena mungkin terpengaruh dengan lingkungan kayak gitu, Iya. ya udah asal beli gitu kan. Dan sekarang pun ya mungkin karena pandemi udah nggak terlalu ini ya, banyak sekali emang sepeda pasar yang dijual kayak gitu ya. Iya. Mungkin karena Jadi hanya musiman gitu, padahal kan ya bersepeda itu nggak seperti itu. Iya. Gitu kan. Oke. Ya kayak teknik aja kan sebenarnya di sepeda pun ada operannya ya, ada giginya kayak motor gitu. Iya, Kalau di iya. motor biasa gitu ya, sama di sepeda pun ada operannya. Jadi ketika Oke. di jalan lurus itu enaknya Di gigi di gigi berapa, berapa. kalau naik sedikit di gigi berapa, kalau naik banget di gigi berapa. Jadi Oke. kerasa ringan nanti. Oh, iya. Tapi kan karena ada yang ketidaktahuan, kadang saya pernah lihat kenapa gitu, ternyata nggak pernah dioper. Oh gitu. Ya makanya ketika dia nanjak Ya, berat, padahal apa iya. bisa ringan. Lah ininya giginya gaduh otak atik. Iya, mungkin dia pikir itu hiasan. Ya barangkali, cuman kan seharusnya ya ibaratnya kalaupun kita mengikuti saran orang atau memang kita pengen beli sesuatu ya minimal harus tahu dulu lah apa sih gunanya, fungsinya ini Oke. kayak gitu. Iya, karena kan
sebagian orang ya hanya mementingkan gaya dibanding fungsi. Iya, makanya kan seperti itu. Sayang banget kan akhirnya ya bisa lihat karena sekarang juga sepeda tuh akhirnya ya turun lagi, hanya orang-orang tertentu aja yang memang udah dari dulu. Iya, oke. Kita khusus nih ke downhill dan uphill. Yang lebih teteh geluti yang mana ini? Ya awalnya kan uphill, ya terus downhill. Cuman ya sebenarnya dua-duanya sekarang masih. Jadi tergantung. Jadi kalau saya memang biasanya saya keliling-keliling nih di daerah Majalengka kalau memang nggak ada tamu, kalaupun memang tidak ingin belusukan gitu ya bahasanya, ya saya biasa pakai sepeda biasa gitu. Jadi tetap nanti biasanya nih pernah saya misalkan nih sepeda dari rumah ke Sangiang kayak gitu, lewat jalan nanti ke atas, nanti pulang ke arah Cibunut Panyawian kayak gitu. Itu kan nanjak gitu. Jadi ya ibaratnya untuk pelatihan kita juga, latihan fisik kita, meskipun kita di turunan. Jadi tetap fisik mah harus kuat, karena justru di turunan itu kefokusan tuh harus lebih sering, karena udah meleng sedikit ya udah kan sisi kanan jurang dan lain-lain. Oke. Uphill dan hill berarti kita pernah dua-duanya dan juga sempat jadi atlet juga. Pengalaman terburuk nih jadi atlet dulu deh sebelum ke guide. Ya sebenarnya nggak atlet banget ya, ya cuman lah biasa aja ikutan event gitu. Cuman memang pernah dulu diminta untuk Porda gitu. Jadi ya saya memang senang aja gitu karena hobi aja. Jadi ya dengan pelatih diajak beberapa kali event di beberapa kota, dan memang terakhir nih saya memang waktu di Bogor itu kecelakaan. Kenapa? Ya biasalah, jadi kalau seorang pemain di situ tuh ya kita harus mengambil tindakan resiko mana sih yang memang lebih. Pas turun. Iya pas turun, karena memang posisinya itu kan di kebun teh di Bogor gitu kan. Ya daripada saya harus ke jurang, ya mending saya benturkan ke pohon. Kayak gitu akhirnya ya. Dan nekuk ya, tangan patah. Tangan patah. Jadi ya lumayan lah, cuman ya itu sebenarnya sudah hal biasa ya, bagi kita udah hal biasa, karena ketika latihan pun kadang kita juga babak belur lah dalam arti kata, bahwa kalau jatuh ya udah biasa. Jadi ketika event atau apa kita kecelakaan atau apa, itu memang sudah resiko. Jadi ya nggak masalah gitu ya, cuman memang orang tua ya namanya juga orang tua. Berarti semenjak itu berhenti atau masih? Ya berhenti dulu, cuman untuk pemulihan lah. Ya pemulihan dulu, cuman kalau untuk tetap main saya tetap main. Tadi akhirnya yang masalin aja lah, ngegayet aja buat sepedaan gitu. Cuman ya sekarang tuh udah mulai lagi nih mau pengen ikut event. Berarti tadi bersepeda itu selain hobi juga ada komunitasnya, ada. Nah ini yang lebih khusus lagi nih Tania punya sertifikat atau punya lisensi ya untuk mengguide, legalitas lagi Pak. Berarti guide naik sepeda kurang lebih seperti itu. Iya, ya ibaratnya mungkin belum paham ya, belum paham maksudnya kayak yang mungkin bukan hanya sepeda, yang lain kayak mendaki gunung atau apa, itu kan seolah-olah ya udah yang nganter tuh ya cuma sekedar nganter gitu kan. Padahal ya kita harus tahu bahwasannya kita perlu penunjuk arah kan. Nah tapi penunjuk arah itu bukan sekedar penunjuk arah, ini tempatnya ini enggak. Tadi kan Kang dia pernah bilang maksudnya, oh sekarang mah kan enggak hanya sekarang cuman wisata tuh selfie aja, tapi emang butuh hal lainnya, yaitu knowledge ya, pengetahuan di suatu daerah tersebut gitu kan. Itu kan nilai plusnya. Sama nih saya juga misalkan nggayat sepeda, memang saya punya legalitas sebagai gayat karena saya punya kartu anggota HPI-nya yang memang disahkan oleh DPD Jabar gitu. Jadi ya saya ketika maksudnya menggayat itu berarti saya harus melakukan standarisasi. Nah, ketika melakukan sepeda ketika misalkan mau trek, ya meskipun mungkin yang lain gitu yang memang belum, ya mungkin seperti itu. Cuman saya ada pembedanya. Jadi intinya nggak semena-mena yang ayo kita berangkat, enggak. Tapi tetap misalkan kita ada briefing dulu. Jadi misalkan nih ketika mau ke trek ya, diantaranya misalkan ke trek Sawiya, Panyawian, sama ke di trek Agrova
kompak gitu kan. Nah sebelumnya itu ya kita briefing tuh nggak asal briefing, tapi kita misalkan oh ya kita nih hari ini misalkan mau ke berapa trek. Nah hari pertama trek ini misalkan namanya apa, jaraknya sekitar berapa, ketentuannya harus kayak gini ya, gitu loh. Jangan seperti ini. Jadi teknik-teknik guiding atau teknik-teknik pemanduan wisatanya dipakai. Iya kayak gitu. Selain itu teknik dan safety di bersepedanya juga digunakan harus, double ya. Harus karena ya tadi ya meskipun kadang banyak juga yang agak ngeyel gitu ya pesertanya, tapi ya kita yang yang ngemasalin itu yang nge-guide ya sebisa mungkin. Berarti istilahnya apa tadi? Marsal ya, itu yang marsal. mimpin yang guide. Oke. Ya, kayak gitu. Di berarti sebutannya apa nih Teh? Berarti wisata minat khususnya apa, dan hill atau ya memang downhill agak susah ya. Jadi ya wisata itu ya bersepeda, cuman ya lebih ekstrim ya. Kalau memang ekstrim ya di downhill. Iya, berarti kita menuruni ya bukit-bukit atau tanah gitu, atau hutan-hutan, bahasanya seperti itu. Tapi dipandu sama kita. Dan hebatnya lagi yang ingin kita tonjolkan, yang ingin teknik tonjolkan ya mungkin teknik kepemanduannya dimasukkan dalam artian kita tidak hanya memandu di depan terus yang lain yang ngikutin, enggak, tapi kita juga ada penjelasannya. Iya, kadang ketika berhenti misalkan, tahu nggak nih ini kayak gini, ini berhentinya kita di sini, namanya anu kayak gitu. Nanti juga kan orang suka nanya, sebenarnya kalaupun kita nggak ngawalin, kadang ada peserta yang kok namanya sawiyah, kenapa? Kok namanya penyewian, kenapa? Itu tuh makanya pembeda antara guide yang memang sudah punya legalitas dan belum, itu pasti akan berbeda. Tahu gitu, ketika orang pun nanya ini kenapa, minimal kita udah tahu. Jadi hal-hal yang memang sebenarnya udah kita pikir pasti akan dipertanyakan ya kita bisa jawab lah minimal, karena itu hal umum kan. Misalkan kadang meskipun nanya nyeletuk gitu kan, gitu bahasanya, kok namanya sawiyah, neng kenapa katanya. Ya alhamdulillah kalau saya mah bisa jawab gitu. Ya kadang gini-gini akhirnya mereka pun yang tadi yang mungkin ngasal kok akhirnya dapat ilmunya malah lebih ya. Apa yang ingin mereka ketahui, padahal hanya pengen tahu namanya aja, kenapa sawiyah kan di sini gini gitu kan. Saya jelaskan gini. Di sebelahnya ada ini. Nah, kan kayak gitu. Berarti tadi udah disebutkan beberapa. Kalau misalkan di daerah kita trek-trek untuk wisata ini ada di mana aja? Banyak sih, yang paling terkenal memang di Sawiyah. Sawiyah itu daerah Banjaran. Talaga, terus nanti akan turun ke Panyawoyan. Ya, Teja. Nanti kalau 2 itu udah di daerah itu ada 3 ya. Berarti ada Sawiyah, Panyawoyan sama trek Cibunut. Yang Sayangka dulu. Nah, itu bisa lagi. Nah, terus nanti ada yang ke yang Alpa ke sana, Sadarehe. Nah, itu juga ada di Majalengka, juga ada sebenarnya beberapa gitu. Majalengka kota. Di kota. Iya, ke daerah Sidamukti sana ada sebenarnya. Itu tempat latihan kita. Nah, cuman bisa lah. Cuman memang sekarang banyaknya emang ke daerah Pakidulan ya. Ke daerah tadi Sawiyah, Panyawoyan, terus ada Rehe, sama ada yang terbaru juga yang anak-anak Bedegong itu di B5 ya. Di B5 itu. Jadi ya banyak lah. Ya, memang secara kontur alam juga di daerah Majalengka Selatan ya lebih banyak perbukitannya. Sama memang view-nya bagus. Jadi untuk teman-teman barangkali yang ingin mencoba wisata yang lain dari biasanya, apalagi teman-teman misalkan punya sepeda gunung gitu kan, punya sepeda yang memang udah safety, boleh berarti menghubungi Nia ya untuk dipandu mengenalkan trek-trek di Majalengka. Iya, boleh dong. Iya. Kalau misalkan saya misalkan mau ikutan atau mau downhill atau uphill gitu ya, apa sih yang harus dipersiapkan selain sepeda tentunya? Iya dong. Sepeda ya sesuai dengan keperluan. Memang ya semisal kita memang mau downhill gitu. Ya minimal itu ada helm. Helmnya ada yang half, ada yang full face. Cuman ya biasanya ya kita kalau masih bisa aman dengan half ya, yang karena ya biasanya pakai yang gitu. Cuman ya kadang kemudian ada yang biasa udah full face ya
full tank gitu gitu. Jadi yang Oke. memang full gitu. Nah bisa seperti itu ya. Kalau memang lebih lengkap lagi ya pakai pengaman siku, Oke. sarung tangan pastinya, sarung tangan, dan ini juga ya Iya. kaki, terus sepatunya jangan yang licin ya kalau bisa Oke. gitu, Itu karena untuk nanti ya kalau licin kan lumayan lah beresiko. untuk persiapan apa ya, perlengkapan seperti itu. Kalau persiapan fisiknya nih. Nah, fisik ya memang kalau memang tahu pengen yang ekstrem gitu ya dan gitu, usahakan memang jangan kecapean dulu ya. Oke. Ya minimal kita ada pemanasan. Ada ya pemanasan Ya, sebelum melakukannya. Iya, soalnya kadang gini, ada beberapa tamu saya memang yang mungkin kayak dari Bekasi ya, dari Karawang, itu mereka tuh kadang berangkatnya tuh malam, nyampe ke sini subuh lah minimal gitu. Nah itu kan belum istirahat ya. Oke. Jadi ibaratnya fisik tuh belum fit kembali. pisan, iya gitu, karena capek di perjalanan. Iya. Nah itu kadang itu jadi mempengaruhi di perjalanan. Oke. Karena nggak fokus ya atau kelelahan gitu. Jadi ya banyaklah pengalaman yang terjadi. Berarti idealnya kita istirahat malam dulu ya, atau Iya, kalau minimal bisa ada mah jeda istirahat lah. 1 hari tuh udah sebelumnya tuh udah di sini harusnya. Oke. Kalau biar lebih nyaman. Karena memang saya juga sering bertanya ya ke tamu-tamu juga, gimana ada kak pembedanya gini? Ya sih Neng katanya gitu. Iya. Ya iya kan ngerasa karena memang capek di perjalanan itu. Meskipun tidur kan tidurnya nggak Iya. senyaman yang biasa. Maksudnya pasti kebangun gitu. Terus udah nyampe kan kita harus prepare apa ya kadang kalau masih kecapean tidur. Nah itu kan tidurnya maksudnya belum pulas mungkin ya, tapi kadang kan pagi kita harus berangkat. Oke. Minimal tuh jam 7 tuh kita udah berangkat, telat jam 8. Oke, itu persiapan secara peralatan diri sama dan fisik. fisik. Untuk sepedanya sendiri ada perbedaan khususnya untuk trek di downhill dan uphill ini dengan misalkan sepeda biasa di kota. Iya, pastinya tadi kan kata saya bilang sepeda itu kan macam-macam gitu ya, sesuai fungsinya di mana ya. Kalau memang ini niatan kita mau di sekitar kota ya nggak harus yang pakai MTB atau yang downhill gitu kan, buat apa juga gitu. Ya tadi sesuai fungsinya aja. Kalau di anak kota mah ya ada kayak tadi sepeda lipat, RB gitu, yang memang ya secara gigi sama kapasitas spare partnya juga berbeda gitu. Jadi tidak terlalu banyak yang harus diperlukan gitu. Kadang meskipun memang kalaupun ya kayak saya memang ada sepeda lipat juga, tapi karena posisi saya kan di Maja ya, di dataran atas. Kalau kita saya ke bawah untuk spare part asli bawaan dari sepeda lipatnya itu nggak memungkinkan. Karena pasti ditanjakan kaum hilir nggak bakal nanjak gitu. Nanjak pun ya ngan setengahnya lah malah nggak kuat. Akhirnya kan saya ganti gitu. Jadi spare partnya saya ganti yang memang giginya lebih banyak, jadi lebih ringan. Ketika kalau misalnya sekarang kita mau ke gunung, yang minimal sepeda MTB yang memang sesuai ya. Dari maksud saya tuh ya ibaratnya memang itu bisa digunakan. Jadi sebelum kita naik tuh harus dicek dulu, minimal diservis dulu. Barangkali kan udah lama dipakai, terjadi kesalahan gitu kan. Berarti di giginya mungkin terus di rem apalagi ya. Takut, kan udah pernah juga ada yang blong dan emang lupa katanya nggak diservis. Jadi nah minimal harusnya kita lah secara pribadi aja gitu, kalau mau memang bersepeda, apalagi sepedanya jauh ya ke hutannya MTB. Kalau di kota sih mungkin nggak masalah, tapi karena ini di leuweung gitu ya. Jadi persiapan tuh harus matang. Jadi harus bawa ban cadangan, harus bawa pompa kecil gitu kan. Karena memang beberapa kejadiannya pernah memang yang bannya bocor gitu kan, atau beberapa spare partnya yang ada kerusakan. Jadi ada kunci-kunci tuh harus bawa gitu kalau memang kita mainnya di gunung-gunung kayak gitu. Biasanya yang bagus itu ini anggap aja memang saya nggak tahu, karena memang saya nggak tahu gitu kan. Itu yang bagus itu sepeda gunung itu yang semakin ringan atau yang malah semakin berat? Ya memang bagusnya semakin ringan kan, nanti prem juga kan ada prem alloy, ada prem. Jadi
banyak ragamnya gitu. Ya memang semakin ringan semakin bagus, dan tapi mahal juga. Oke. Ya mana sesuai lah kualitas dan harga. Wisata minat khusus apakah memang untuk orang-orang kalangan khusus juga? 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍